بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. الحمد لله حق حمد حمدا حامدين أحمد شكرا لجميع نعمه ومزيده. وأصلي وأسلم على نبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، حضرة المحترمين, para asatidz, Bapak Ibu-ibu rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kita di kitab Rawdatul Thalibin. Masih melanjutkan di penjelasan tentang fi annama siwal haqqi hijabun anhu, ya, pada bagian terakhir, ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa zariyah kamil hadirin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبركاته وبسره في الدارين آمين. لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Penjelasan sebelumnya ini berkaitan dengan penyifatan terhadap Allah Ta'ala, di mana Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyatakan mungkin saya ulangi sebentar, ya, supaya konteksnya tetap nyambung, ya. Qala ba'du sadati minal akabir. Berkata para tuan-tuan pembesar ulamanya Allah, alaika bil ilmi wal ju'i wal humuli was sawmi. Adalah keharusan bagi kamu, wajib bagi kamu dengan ilmu. Kamu wajib punya ilmu. Kamu wajib belajar lapar. Kamu wajib humul, tidak menampakkan derajat hakikimu di hadapan Allah. Wasaum, dan kamu wajib puasa sunnah. Ya, kalau kepingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita itu harus punya ilmu agama yang cukup. Kalau tidak, tempellah ulama yang alim, supaya kalau ada apa-apa bisa bertanya. Wal ju', biasakanlah lapar, jangan terus-terusan kenyang. Wal humul, rahasiakan jati dirimu yang sebenarnya di sisi Allah, tidak usah ditampak-tampakkan di hadapan makhluk. Wasaumi, dan biasakanlah puasa. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya, yustadha'u bihi, yang orang mengambil penerangan dengan ilmu itu. Orang kalau punya ilmu itu terang semua, ngerti. Kalau orang tidak punya ilmu itu repot, karena tidak ada ilmunya jadi repot. Kenapa kok ada beat-beatan di thariqah? Ya orang nggak tahu ilmunya, ya repot. Emang beat itu ada dasarnya, mbok yang ngaji, ya, baca kitab hadis Al-Muwatta Imam Malik, bagaimana Imam Malik menjelaskan Sayyidina Ali dibaiat oleh Rasulullah dengan zikir jahr la ilaha illallah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dibaiat, diajari oleh Rasulullah zikir tanpa suara Allah Allah. Dan kalau kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah, tidak ada orang masuk Islam yang tidak dibaiat oleh Rasulullah.
Semua sahabat masuk Islam pasti dibayar, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau perempuan, Rasul biasanya membaiat dengan melapisi tangannya dengan kain. Tapi kalau laki-laki, Rasul biasa berjabat tangan membaiatnya. Jadi baiat itu dari Rasulullah. Ya. Cuma karena kita tidak tahu ilmu, tidak tahu ilmu. Tawasul, tawasul itu yang ngajari ya Rasulullah. Ya. Malah Allah yang nyuruh. Ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan menuju Allah itu wasilahnya, perantaranya. Ya. Begitu juga tabarruk, tabarruk itu yang ngajari Rasulullah. Ya, bagaimana di hadis kisahnya. Jadi tidak tahunya ilmu itu loh membuat kita jadi nggak ngerti bahwa yang kita amalkan itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Tahlilan 7 hari katanya dari Hindu. Hindu mana? Sampai cari orang Hindu sak donya yang dia selamatan 7 hari gak ada. Itu dari Imam Taus. Imam Taus itu tabi'in yang paling alim, yang paling besar, yang tinggal di Yaman. Beliau yang menganjurkan mayat itu sangat berat keadaannya di akhirat pada saat di alam barzakh, terutama 7 hari pertama. Dia sangat butuh, sangat seneng kalau sampai ada sodakoh yang diatasnamakan si mayat. Karena itu Imam Taus yang mengatakan adakan sedekah, bagikan makan ke tetangga itu, supaya sedekah itu menambah derajat dan bekal bagi si mayat. Makanya jadi tahlilan 7 hari, ya, itu dasarnya. Ya. Nah terus kok ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu dari Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar pesen, orang kalau selamatan 1 hari itu kenikmatan pahalanya dinikmati sampai hari ketiga. Sedekah di hari ketiga dinikmati sampai hari ke-7. Sedekah di hari ke-7 dinikmati sampai hari ke-25. Sedekah 25 dinikmati sampai 40. Sedekah di 40 dinikmati sampai 100. 100 sampai 1 tahun. Setahun. Dan seterusnya. Sampai kemudian ke 1000 hari. Loh, itu ada. Makanya ngaji. Kalau kita punya ilmu, enggak takut Pak. Ada orang ngomong, enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Ngajimu kurang dalam. Kitab yang kamu baca baru 2. Sahih Bukhari aja belum jengkep, belum utuh dibaca. Giliran bab-bab tawasul, bab-bab barokah kayak enggak pernah ada. Dilewat-lewati, gitu loh ya. Ya itu enggak bisa kalau orang ngajinya jujur, fair, apa adanya, dibaca penjelasan sahabat. Ya jadinya kayak kita, ya ada tahlilannya, ada tawasulannya. Loh itu ilmu dulukan. Ilmu dulukan. Maka kalau kita ngaji ada ilmunya, kita tahu dasarnya. Apa-apa itu kalau tahu dasarnya enggak keliru. Enggak keliru. Ya, jadi terus terterangi. Ya. Kemudian wal ju' hikmatun. Lapar itu hikmah. Hikmah. Maksudnya apa? Orang kalau lapar itu dibuka pintu hikmah sehingga pandangan orang itu dalam. Ngomongnya penuh makna. Nah itu. Kata para ulama, perut yang lapar itu mendung bagi jatuhnya hujan hikmah. Panjenengan kalau ngelihat kenapa ya ulama-ulama dulu itu omongannya dalam-dalam, kuat lapar. Kuat lapar. Rata-rata semua ulama yang benar-benar alim itu jago lapar semua. Sahabat-sahabat Rasulullah sampai wafat perutnya itu ada ganjel batunya kok. Ya, rajanya lapar Rasulullah. Rajanya lapar. Qala Abu Yazid,
Abu Yazid Al-Bustami, beliau wafat tahun 261, berarti beliau salafus soleh ya. Karena orang yang disebut salaf itu lahirnya sebelum tahun 300 Hijriah. Kalau sudah 300 sudah bukan salaf ya. Sudah bukan salaf. Ibnu Taimiyah abad ke-8 tahun 800-an Hijriah. Jauh Pak. Salaf itu 300. Muhammad bin Abdul Wahab 1200, 1300. Waduh, tambah jauh lagi Pak. Jauh sudah khalaf. Yang salaf itu Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, itu semua salaf. Memang ulama yang lahir sebelum tahun 300. Ya, itu baru pantas kalau kita nyebut ulama salaf dan kita pengikut salaf, bener. Ini sekarang yang kita omongin orang salaf ya, wafat tahun 261. Bagaimana kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Ma ji'tu lillahi yauman illa wajadtu fi qalbi baban minal hikmati lam ajidhu qablu. Ma ji'tu lillah, tidaklah aku lapar semata-mata karena Allah satu hari saja. Illa wajadtu fi qalbi baban, kecuali aku menemukan fi qalbi, di dalam hatiku, baban, pintu, minal hikmah, dari hikmah, lam ajidhu qablu, yang aku tidak menemukan sebelumnya. Aku tidak pernah lapar, katanya Syekh Abu Yazid, kecuali kalau aku lapar sehari saja, aku menemukan pintu hikmah yang sebelumnya aku belum pernah tahu. Tuh itu barokahnya lapar. Wal humul, menyembunyikan diri dari hadapan orang banyak, itu rohatun wasalamatun. Humul itu menyebabkan rohah, istirahat, wasalamah, dan selamat ya. Jenengan misalnya sudah dipilih Allah menjadi wali, doanya mustajab, tapi jenengan menyembunyikan sehingga tidak ada orang yang tahu, enak Pak istirahat, tidur enak, bangun enak, tidak banyak tamu. Tapi kalau jenengan ada yang tahu doanya mustajab, tidak bisa tidur Pak. Tidak akan bisa tidur, semua orang datang, yang sakit mata, yang sakit telinga, yang ada hajatnya, terus tidak bisa istirahat jenengan, tidak bisa istirahat. Maka menyembunyikan diri di hadapan Allah itu istirahat. Orang tidak tahu kita siapa, tidak apa-apa, tidak penting ya, tidak penting. Kemudian salamah, orang menyembunyikan diri itu selamat, karena tidak sombong, tidak ujub, ya, tidak ketarik dengan sifat-sifat buruk. Ya. Tapi zaman sekarang ini zamannya orang pamer. Zaman sekarang ini zamannya orang menunjukkan. Ya. Qiyamul Lail belum mulai, udah status duluan. Ya. Baru ikut zikir sekali saja, tidak ikut zikirannya udah direkam, orang lain ditunjukkan, nih gua di sini nih lagi mendekatkan diri pada Allah. Aduh, ngapain begini nih itu ya? Wes gak usah begitu, itu biar itu menjadi bagian kita dengan Allah. Orang sekarang tawaf itu loh, bisa video call. Ayo ini aku lagi di depan Ka'bah nih. Ayo minta mumpung di depan Ka'bah ini, di depan Multazam ini. Ngawur pol. Ngawur pol. Ini waktunya ibadah. Mestinya batin ngadep kepada Allah, malah ribut tilpun saja. Ya, kalau sudah selesai iyalah. Ya, ada yang ribut foto-foto saja, Masya Allah. Tidak paham kalau badannya sudah berpaling dari Ka'bah itu batal tawafnya. Enaknya foto-foto terus gitu ngelanjutin, itu batal tawaf. Kalau sampai pulang
Ya apa itu? Belum selesai itu tawafnya. Terus cari masalah. Ya. Makanya yo ilmu kalau orang tidak mau ngaji itu repot. Wasaumu dan puasa sifatus somadaniyah. Puasa itu adalah sifat somadaniyah. Ya. Somadaniyah itu sifat tahan. Ma mithluhu syai'un, tidak ada yang serupa dengan sifat somadaniyah itu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada dari Allah, laisa, tidak ada kamitslihi, seperti Allah, apa syai'un, sesuatu, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Faman, dan barang siapa, ini sampai di sini kita ingin talabbasa biha, siapa yang membiasakan diri dengan 4 hal tadi, ya. 4 hal tadi, bisa orang itu ilmunya ada, orang itu senang lapar, orang itu humul dan senang puasa sunnah. Siapa yang biasa memakai 4 hal tadi, auratal ilma wal ma'rifata wal musyahadah, maka orang itu bakal diberi ilmu, maksudnya di sini ilmu laduni, wal ma'rifata, kemakrifatan, wal musyahadah, dan musyahadah. Kalau panjenengan ngajinya bener, seneng lapar, terus ndak suka menunjukkan pangkat derajatnya di sisi Allah kepada orang lain, terus seneng puasa sunnah, tuh itu Pak, kata Imam Ghazali, cepat jenengan dapat ilmu laduni, ma'rifat, musyahadah. Walidzalika, dan karena yang demikian, qala ta'ala, Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum. Kullu amali bani adam, setiap amalnya anak Adam, lahu, itu balik untuk anak Adam itu sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana, dan aku Allah, alladzi, yang ajzi, yang alladzi ujzi bihi, aku yang akan membalas, memberi pahala bihi, dengan puasa itu. Wala khulufu fammis shaimi, dan sungguh bau mulutnya orang yang puasa, indallahi, bagi Allah, itu atyabu, lebih wangi, mirrihil miski, dari bau minyak kasturi surga. Bau mulutnya orang puasa itu menurut Allah, dalam penilaian Allah, itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Kalau kita bau mulut tok diadu sama minyak kasturi, ya mesti bauan, ya wangian minyak kasturi, ya karena Bapak fokus ke zahir. Tapi kalau zahir, ya memang wangi kasturi, tapi perjuangan batin orang yang ndak makan, ndak minum, ndak hubungan suami istri, semata-mata karena kepingin mempersembahkan amal ibadahnya kepada Allah, itu lebih wangi di hadapan Allah, lebih istimewa dibanding kasturi. Ruhani yang mau bersusah payah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaparkan dirinya, tidak diberi asupan nafsunya, semata-mata kepingin mendekatkan diri kepada Allah, lebih wangi di hadapan Allah dari kasturi, gitu loh. Bukannya baunya mulut itu terus lebih wangi,
maknanya tidak begitu. Wal istighalu bidunya, adapun orang yang sibuk dengan dunia, kesibukan dengan dunia, wa ghalabatu syahawat, dan menangnya syahwat, kuasanya syahwat, alal qalbi atas hati, yurisu mewariskan jami'al awsafil madmumati, mewariskan semua sifat-sifat madmumah yang tercelah. Sibuk dengan dunia tok, hati apa syahwat dituruti terus sampai syahwatnya menang terus, kalah hati. Yaitu Pak, sumbernya semua sifat-sifat buruk itu dari situ. Jadi kalau orang sibuk dunia tok, tambah bingung. Sampean mikir dunia itu tambah bingung. Gak usah dipikir, kata Syekh Abdul Qadir, utruku summa khudu. Tinggalan dunia itu tinggalan. Maksudnya tinggal di hati itu loh. Pisahkan dari hati dunia itu. Baru nanti dunia itu akan mengejarmu dan ambillah. Ambillah. Utruku maksudnya tinggal mengambil dunia dengan syahwat. Tapi ambillah dunia itu dengan kezuhudanmu, dengan ketakwaan. Kiai itu kalau kiai hakiki, Pak, ndak usah diajari orang namanya kiai. Sudah tahu batas dia ngambil dunia itu, tahu kiai. Kalau seandainya kiai mengambil yang banyak pun itu dipastikan miliknya sendiri, kecuali kiai yang ngawur, kiai yang ngawur, Sekarang lagi rame nih, gara-gara Trans 7 menuduh kiai itu sebagai apa jenenge, tuduhan kiai sebagai pengumpul uang untuk kekayaan diri sendiri, memanipulasi santri untuk kekayaan dirinya sendiri, itu persis tuduhan PKI zaman dulu. Dulu PKI juga begitu. PKI dulu nuduh kiai itu sebagai penjajah, sebagai penguasa kaum proletar, sebagai penjajah rakyat bawah. Loh gitu. Loh kok sekarang jadi muncul, kaget saya. Loh, bisa apa iki? Kok bisa ngomong begini iki sapa iki? Kalau dilihat dari ideologinya dulu begini. Dulu begitu. Dulu PKI yang ngomong begitu. Masya Allah, jenengan tidak tahu pengorbanannya kiai. Wadik kelirunya yang disorot kok Kiai Lirboyo. Waduh, gobloknya wong. Ulama Lirboyo itu top. Dan ulama Kiai Lirboyo itu kaya. Kaya Kiai Lirboyo itu. Bukan dari santri. Bukan dari santri. Jenengan kan cuma tahu kiai ketika duduk. Coba tanya sawahnya berapa. Coba tanya dia punya apa saja. Apa itu toko-tokonya ada berapa. Sampai bisa tahu usahanya orang. Tahunya kan ketika dia duduk. Abu Yatim Yati Pandeglang dulu, guru saya. Saya ke satu daerah di Ashabul Maimanah. Saya tanya kepada orang sana, ini sawah luas ini punya siapa? Kata orang-orang sana, ini sawahnya Abu Yatim Yati.
Hampir seluruh di desa ini sawah itu miliknya Abuya. Lu kaya Abuya itu. Cuma tidak mau menampakkan. Gitu loh ya. Terus jadi kalau ada kiai terus pakai mobil Alphard terus jangan dikira korupsi santri, ngawur aja sampean gitu ya. Sampai ini cek susahnya, kiai kaya dirasani, kiai miskin disorai. Terus maunya apa sebenarnya? Maunya apa? Jadi repot kalau begitu itu. Nggak hati-hati kalau kiai yang benar-benar kiai itu hati-hati. Samun kotilah. Kiai itu kalau sudah benar-benar kiai dekat Allah, sampai sampean suudzon, mati sendiri sampean. Mati derajatnya, mati semuanya. Ayo kita lihat sudah TV 7 ini. Ayo, Trans 7 sampai lihat. Trans 7. Sampai lihat. Pasti hancur dia. Soalnya dia nyerang kiai, berani nyerang kiai itu samun kotilah. Mati dia. Kecuali dia mau tobat, benar-benar datang ke Lirboyo. Kalau ndak habis, habis. Wes gak usah apa-apa. Kiai itu orang ndak pernah tidur, terus doa ke Allah. Sampean kuat ngelawan doanya kiai-kiai. Mana Lirboyo itu sudah melahirkan kiai banyak di Indonesia ini dan top-top. Itu loh ya. Santrinya ndak ada yang ridho itu. Nangis semua ke Allah, rontok itu. Itu loh ya. Rontok, jangan ngelawan doanya orang-orang yang tulus ke Allah ya. Itu bahaya. Boleh jenengan kritis, ngasih masukan ke pesantren yang kurang bagus silahkan, tapi caranya yang sopan gitu loh ya. Ada yang tidak bagus, iyo kapopo sampean masukan bagus. Wong kiai-kiai itu loh terbuka. Kiai-kiai itu loh terbuka. Iya, Trans 7 mana tahu kalau kiai itu nanggung bayaran santri dan seterusnya, Masya Allah. Iya kalau sudah besar begitu, pondoknya gede. Tapi sampean tanya bayarnya berapa sih di sana? Itu loh ya. Sebulan berapa sih? Itu enggak menjaji Pak, murah banget. Gontor aja berapa? 400.000. 400 sampai 600. Cari sekarang orang sekolah mondok makan di dalam 600.000. Uang pondoknya, uang SPP-nya, uang sekolahnya, uang makannya, siapa kuat? Kalau bukan kiai, nggak akan sanggup. Belum lagi ngajari ilmu yang manfaat. Wis dah. Jangan sok hitungan sama kiai sampean. Kiai itu udah tidak tidur-tidur, ngajari terus ikhlas. Jangan digugat. Jangan digugat. Ya saya elek-elek juga punya pondok, nggak ada yang bayar. Gitu loh ya. Nggak ada yang bayar. Santri saya tak gratisin semua. Tapi mosok mau cerita kalau saya harus mikirkan ustadznya, kalau tiap bulan terus gitu nanti lebaran saya harus mesti mikir Pak Kiai Pak. Nggak pernah minta. Ayo siapa yang jadi santri saya? Pernah saya minta? Nggak pernah. Ya. Nah rata-rata kiai itu begitu Pak. Itu loh ya. Begitu. Jadi jangan dilihat enaknya tok. Ya, dikira. Dan semua kiai itu rata-rata kalau benar-benar lillahi ta'ala, tanah itu sudah diwakafkan semua. Itu loh, tanah pondok itu wakaf, sudah diwakafkan, dia tidak akan ngambil. Gitu loh ya. Jadi cek jahatnya orang yang sampai menuduh kiai itu korup, kiai itu. Sing korup ya ada korup, tapi hati-hati sampean. Jangan sampai keliru, kiai yang ikhlas terus sampean, oh bahaya sampean. Bahaya, Lirboyo sampean digitukan. Loh, itu bukan main-main Pak, itu bukan kiai main-main. Ya. Sampean kalau nyari kiai lain enggak apa-apa, kalau Lirboyo nanti dulu. Sampean terlalu, aduh. Saya wah ini bahaya, ini bahaya. Bahaya, ya. Bahaya. Ada 3 orang yang jenengan hati-hati. Ya. 1 walinya Allah, 2 ulamanya Allah, 3 ahli Quran. Yang orang ini hafal Quran, dia jaga Quran, atau orang yang rajin baca Quran, dia benar-benar menerapkan Quran. 3 ini jangan sampai suudzon. Suudzon mati hati sampean.
Tidak bisa jalan ke Allah itu sudah susah ngidupinnya, gitu loh ya. Itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan itu dalam bab dzulmun nafas, ya, kezaliman pada diri sendiri. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikutan orang-orang yang tidak ngerti. Oh ini karena kasus Al-Khazini, pondoknya kemarin ambruk, ada santri sampai meninggal. Ya itu keliru, iya. Bahwa kiai itu kadang tidak ngerti hitungannya bangunan, iya. Mbok yo sampean sing ngerti itu lo nyedek ke pondok, ajari yai itu ngitung, jangan cuma disorakin. Yai memang bukan ahlinya di situ. Nah terus kemana sampean sudah ada kiai yang jatuh bangun memperjuangkan didik anaknya orang-orang dengan sangat murah, kok nggak dibantu? Gitu loh, giliran ambruk baru disorakin semua, ya apa sih? Gitu loh ya, katanya umat Rasulullah. Gitu loh ya. Ya kalau kiai itu bagus penyerangan Pak, iya bagus penyerangan. Tapi backnya ndak ada, kipernya nggak ada, ya jebol-jebol iyo gitu loh. Jadi pondok itu masih butuh dukungan, butuh perjuangan, butuh dilengkapi. Begitu, ndak bisa kita itu berjuang sendiri, nggak bisa. Ya. Ini bahaya. Saya melihat ini sopo ini kok sampai begini. Ya, tapi memang ada yang kiai-kiai itu terlalu kiai-kiai muda yang belum waktunya punya karomah, belum waktunya untuk dihormati, udah minta dihormati berlebihan. Nah itu juga saya nggak cocok ya. Itu ya nggak benar, begitu itu nggak benar ya. Sewajarnya saja. Tapi bahwa santri itu harus diajari taat, wajib karena adab santri itu beda dengan adab orang biasa. Memang santri itu diajari hormat, sopan yang tingkat tinggi. Jalan di depan orang tua itu dengan lutut, itu diajari santri yang benar. Memang jenengan sudah ngerasa asing karena anak sekarang tidak ada moralitasnya. Jalan di depan orang tua duduk di bawah, dia duduk di atas, ngomong nyentak-nyentak. Ini kalau dilihat dari kitab ya amburadul semua Pak. Tata keramanya tidak begitu. Dulu anaknya Harun Ar-Rasyid waktu dipondokkan. Kemudian Harun Ar-Rasyid melihat anaknya yang ngambilkan air wudhu bagi gurunya, syekhnya. Anak raja loh Pak, nimbah. Tapi begitu selesai timbanya diserahkan dengan airnya pada gurunya. Marah Harun Ar-Rasyid. Tidak begitu hormat guru itu, kamu yang menuangkan supaya gurumu tinggal menyapu mukanya. Memang begitu Pak, adabnya itu. Lah ini orang tidak pernah belajar tentang adab murid kepada guru, sok mengkritik. Ya Allah, ya Allah. Wes tidak ngerti, saya bingung memang ya. Tapi itu ada yang sampai ngelap-ngelap daun bunga. Ya itu ya pokoknya sampai gitu ya, saya juga bingung juga kalau gitu ya. Tapi kalau gurunya kiainya wali saya terserah. Ya tapi memang ada yang harus dikritik, tapi ya tapi kok yang ditampilkan itu fatal, itu kelirunya kiai hebat itu ya, bahaya besar. Ya kembali ke persoalan ya. Fala tama'a fil qurbi malam tubaddil awsafal madmumati bil mahmudah. Fala tama', tidak ada kerakusan, maksudnya keinginan, fil qurbi dalam pendekatan diri kepada Allah, malam tubaddil awsafal madmuma bil mahmudah, selama kamu tidak mengganti sifat-sifat madmumah tercela bil mahmudah dengan sifat baik. Tidak usah ngomong mendekatkan diri kepada Allah, tidak layak kamu punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum kamu mengganti sifat-sifat burukmu menjadi sifat-sifat baik. Qala ba'duhum, sebagian ulama yang ahli dalam
bidang akhlak tasawuf thariqah. Beliau mengatakan madama al-'abdu maluthan bil ghair la yuslihu lil qurbi wal mujalasah. Selama hamba itu masih tercemar, maluthan, tercemar bil ghair dengan selain Allah, la yuslihu, tidak pantas lil qurbi, la yaslahu lil qurbi, tidak elok, tidak baik lil qurbi untuk mendekatkan diri dengan Allah, wal mujalasah, dan bercengkrama dengan Allah. Orang itu kalau masih bergelimang dengan selain Allah, pikirannya sih mikir selain Allah, ya, hatinya sih tergantung dengan selain Allah, tidak berkenan. Orang itu tidak akan diperkenankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bercengkrama dengan Allah. Hatta yutahhira, sampai orang itu mensucikan qalbahu, hatinya, minas siwa, dari selain Allah. Qala, berkata siapa? Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, lau taharat al-qulubu, jika saja suci opo al-qulubu, hati, lam tashba' min qiraatil Qur'an, tidak akan kenyang dari membaca Al-Qur'an. Li'annaha, karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an, bitaharati, dengan keadaan suci, tartaqi, mendaki sopo orang yang membaca Al-Qur'an dengan wudu, ila musyahadatil mutakallimi, pada penyaksian orang yang ngomong. Al-Qur'an kan firman Allah. Kalau orang baca Qur'an dengan punya wudu, kata Sayyidina Utsman, Qur'an itu akan mengangkat derajat batin orang itu sampai bisa menyaksikan Allah, ma'rifatullah, dengan Qur'annya, duna ghairihi, tanpa selain Allah. Ini tanpa selain Allah. Quran itu ya torekot, Pak. Ya, Quran itu torekot. Orang kalau sudah hafal Quran, tidak torekotan apapun juga tidak apa-apa. Ya, karena Quran sudah torekot. Ya, dibaca aja Quran itu, dirutinkan. Nah, ini pegang makolahnya Sayyidina Utsman. Orang yang rutin baca Quran, apalagi hafal, ya, itu akan, Quran itu akan ngangkat batin orang itu kepada yang punya Qur'annya. Quran itu kan ucapannya Allah. Kalau orang baca Quran rutin, istiqomah, orang ini akan diangkat oleh Quran ini sampai ke yang punya kalimat-kalimat itu, artinya sampai ke hadirat Allah, artinya ma'rifatullah, musyahadah. Jadi Quran itu bisa jadi thariqah untuk musyahadah. Cuma kata Sayyidina Utsman, bacanya pakai wudu, jangan tidak pakai wudu, bacanya pakai wudu, bacanya pakai wudu. Jangan baca tidak pakai wudu, pakai wudu. Wudu. Loh, kalau torekot yang lain, yang la ilaha illallah itu Quran, Pak. Kalimah la ilaha illallah itu diambil dari Quran, diulang-ulang. Jadi karena itu Abu Yatim Yati Pandeglang, beliau dulu waktu baiat pesan la ilaha illallah, bacanya itu panjang pendeknya harus dijaga. Karena setiap kita dikiran la ilaha illallah, itu hakikatnya kita juga baca Quran, sehingga yo dikiran yo baca Quran gitu ya. Makanya orang dikiran la ilaha illallah itu adabnya harus punya wudu gitu loh. Dari situ. Jadi kalau begitu benar dengan makolahnya Sayyidina Utsman, kalau orang baca Quran itu bisa diangkat ma'rifatullah. Ya benar.
Nggih, jenengan pakai satu kalimat la ilaha illallah yo bisa wusul ma'rifat. Panjenengan pakai baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi Fatihah An-Nas terus begitu, yo bisa wusul. Ya bisa wusul. Itu juga bisa sampai ke hadirat Allah. Ini Imam Ghazali menyampaikan dari pernyataan Sayyidina Utsman. Faslun, pasal baru. I'lam, ketahuilah, annama siwal haqqi, bahwasanya selain al-haq Allah itu hijabun, adalah hijab anhu dari Allah. Semua selain Allah itu hijab, apapun harta hijab, pangkat hijab, jabatan hijab. Ambilan panjangan tidak percaya. Panjenengan punya sandal baru dan sandal mahal. Pas berangkat ke masjid ini lupa, tidak ganti sandal yang jelek, akhirnya dibawa ke masjid. Terus lupa sekarang masih ada di bawah, tidak ditaruh di tempat yang aman. Sampean sholat isya bisa tenang? Allahu Akbar, mudah-mudahan sandalku gak hilang, mudah-mudahan sandal gak hilang. Gusti Allah ketutup sandal, Gusti Allah ketutup sandal, jadi sandalnya jadi hijab, kepingin motor baru, kok pas parkir tadi loh di sebelahnya itu motor baru, modelnya persis yang disenangi. Ayo jenengan sholat, Allahu Akbar, ada Gusti Allahnya hilang Pak, ganti motor, pas jalan ketemu perempuan cantik, begitu takbir Allahu Akbar, pangeran hilang, Gusti Allah hilang, ganti perempuan cantik. Ya itu lemah hati kita. Semua selain Allah itu bisa nutup hati, hijab. Apalagi jenengan rebutan pangkat, rebutan jabatan, wah wis itu berhari-hari nutup terus Pak. Siapa supaya bisa terus. Seandainya kalah, ya apa caranya bisa terus? Masya Allah, dunia itu nutup. Jangan terlalu dipikirin dunia itu. Jangan terlalu dipikirin, ya didoakan. Tapi di JP ampleng-ampleng kata orang Jawa. Jangan dimasukin hati terlalu, yang di hati biar Allah. Ya kalau dapat alhamdulillah ya Allah, kalau nggak dapat ya mudah-mudahan kamu beri yang lebih baik ya Allah. Wes gitu, dilepas saja. Ya lepas saja. Apa katanya Gusti Allah? Pokoknya saya ridho dengan apa yang Allah mau. Jangan menuntut Allah seperti yang kita mau. Lah kalau gitu Tuhane lah sampean, Gusti Allah jadi pesuruh. Gusti Allah harus menyetujui yang diinginkan. Itu salah. Ya salah. Ya kita manut, ya ngajukan proposal boleh, ya Allah. Saya kepinginnya itu ya Allah. Anak saya begini, suami saya begini, istri saya begini. Ya gak apa-apa, tapi Gusti Allah yang menentukan. Ya, apapun yang ditetapkan Allah itu yang terbaik. Tidak usah ragu, itu yang terbaik. Nanti jenengan baru ngerti di belakang. Kalau sekarang nggak bisa ngerti, ya, nggak bisa ngerti. Jenengan sekarang yang sudah suami istri dengan istri dan suami masing-masing, mungkin bukan itu pilihan jenengan dulu awalnya. Tapi setelah menjalani kehidupan jenengan kan tahu, untung saya dapat ini. Kalau dapat yang dulu wah ruwet saya lagi itu kan. Dan jenengan baru tahu, Pak, kebaikan Allah itu kadang enggak jenengan tahu, kecuali nanti waktu meninggal baru tahu. Untung dulu enggak ke situ. Kalau ke situ, enggak bisa masuk surga yang tinggi saya. Ini baru tahu.
baru tahu. Wis terima saja. Terima. Segala sesuatu selain Allah itu hijab dari Allah. Walaula zulmatul qauni la dhahara nurul ghaibi. Jika bukan karena gelapnya alam semesta makhluk, la dhahara nurul ghaibi, pasti akan nampak cahaya gaib. Walaula fitnatan nafsi, jika bukan karena fitnahnya nafsu, lartafa'at al-hijabu, maka pasti sudah pasti sudah terangkat opal hijab al-hujubu, hijab. Kita ada dulu ya. Laula dzulmatul kaun la dhahara nurul ghaibi. Jika bukan karena kegelapan semesta ini, pasti sudah nampak cahaya gaib itu. Laula fitnatun nafsi lartafa'at al-hujubu. Jika bukan karena fitnahnya nafsu, pasti sudah terangkat hijab. Maksudnya bagaimana? Yang membuat kita terhijab itu Pak, karena nafsu. Hijab itu nafsu, hijab itu dosa ya. Nafsu itu kalau lagi bergairah menuju kepada yang dilarang Allah, itu seperti hawa panas yang menutupi kaca. Jadi kan kalau sedang di kamar mandi air hangat, terus apa yang terjadi dengan kaca? Tertutup ya, sehingga dia tidak bisa memantulkan gambar cermin, tertutup. Hati itu kalau nafsu lagi bergejolak, nutup Pak, nutup hati, cermin hati itu, sehingga tidak bisa lagi tahu kebenaran hakiki. Begitu. Kalau sampai jatuh kepada dosa, kata Rasulullah, nuqtatus sauda, akan terbetik nokta hitam, akan nempel di hati nokta hitam. Nokta hitam ini kalau banyak dosanya Pak, itu tambah banyak nutup sampai sampai karahatan hati itu. Allah menyebut kalla barrana ala qulubihim, itu karena adanya kerak yang menutupi hati disebabkan amal-amal perbuatan yang memperturutkan nafsu. Nah gitu. Jadi perbuatan memperturutkan nafsu itulah yang bisa menutup hati dari Allah. Jadi hijab itu apa? Ya nuruti nafsu, maksiat, syahwat, itu loh hijab. Ya, hijab nutup dari Allah. Ya. Kalau orang bisa menghentikan fitnahnya nafsu, godaan nafsu, ya kebuka hijab itu. Gitu ya. Walaulal awaiqu langkashafat al-haqaiqu. Jika bukan karena awaik, rintangan-rintangan yang menghalangi hati kita, langkashafat pasti kebuka, pasti buka opo al-haqaiq, hakikat. Kalau orang bisa meninggalkan segala rintangan yang dilarang oleh Allah, segala hal yang merintangi hatinya dari Allah, kebuka hakikat itu. Walaulal alam labarazat al-qudratu, walaulal ilan,
walaulal ilal la barazatil qudrah. Jika bukan karena ilat kecacatan, ya, alasan-alasan ini yang lebih tepat, la barazat al qudrah, maka akan terurai, kalau bahasa Jawa itu jelentrek nih, ya, akan terurai apa al qudrah, kuasa Allah. Walau latama' la rasahat al mahabbatu, jika bukan karena ketamaan, pasti akan mendarah daging kecintaan. Jika bukan karena tamak kepada dunia, pastilah cinta kepada Allah akan menyatu di dalam hati. Karena orang itu terlalu cinta dunia, akhirnya cinta kepada Allah tidak ada di dalam hati. Cinta Allah dan cinta dunia tidak bisa bersatu. Hati itu hanya Allah ciptakan untuk mencintai satu. Kalau orang itu cinta kepada dunia, pasti dia istihanah kepada Allah, remeh Allah itu. Di mana ada orang yang cinta dunia, diajak sholat jamaah repot, diajak acara ngaji apa itu, diajak acara zikiran wah gendeng, diajak hataman apa dapat apa, orang cuma duduk-duduk tok gak jelas loh gitu. Okay. Urusan agama sepele. Kalau orang itu senengannya dunia, cintanya dunia, efeknya urusan akhirat sepele. Tapi kalau orang itu senengannya akhirat, senengannya Allah, dunia yang sepele. Jadi antara dunia sama Allah itu, cinta itu tidak bisa bareng, Pak. Kalau jenengan cinta Allah, dunia sepele. Kalau jenengan cinta dunia, Gusti Allah yang sepele. Gusti Allah yang sepele. Habis dia dikit melepaskan ini kalimatnya. Walaula hadzun baqun la akhraqa al arwahul istiyabi. Jika bukan karena bagian yang abadi, pastilah terbakar ruh-ruh kerinduan. Ya gini, apa hadzun baqun? Kalau panjenengan cinta dunia, jangankan ke Allah, akhirat aja jenengan tidak akan tertarik. Tapi kalau jenengan sudah tertarik pada sesuatu yang abadi, kenikmatan akhirat, seneng bidadari, seneng pangkat-pangkat surga, istana-istana surga, ya tetap jenengan tidak bisa tertarik ke Allah. Kalau bagian kesenangan terhadap hal-hal yang ukhrawi ini selesai, terbakarlah cinta Bapak kepada Allah. Nah gitu. Kalau orang sudah, kalau bukan karena bagian akhirat, maka pasti ruhani kita terbakar, ruh kita terbakar kerinduan. Walaulal bu'du la syahada ar-rabb, jika bukan karena jarak batin yang jauh dari Allah, bukan jarak zahir, la syahada pasti menyaksikan seseorang ar-rabba kepada Tuhannya. Fa idza inkashafa al-hujub, apabila fa idzan kushifal hujub, kalau dibaca inkashafa berarti fa'ilnya Allah. Kalau dibaca fa idzan kashafa al-hijabah, apabila Allah membuka hijab. Tajassama hadhil asbabu wartafa'at al-awaiqu wartafa'at
al-awaiku biqat'i hadhil alaik. Kalau hijab sudah buka, maka mendohir, mentajassub, apa sebab-sebab dan terangkat opo al-awaik, segala rintangan yang menghalangi batin orang ke hadirat Allah, biqat'i hadhil alaik, dengan syarat utus semua rintangan-rintangan yang merintangi batinnya ke hadirat Allah. Hijab-hijab tadi itu bisa dihilangkan, baru orang bisa sampai ke hadirat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk terus bisa istiqomah, bisa belajar untuk terus memperbanyak ilmu yang manfaat kepada jalan Allah, belajar untuk terus humul, tidak usah menunjukkan siapa jati diri kita di hadapan makhluk secara rohani, belajar untuk terus lapar, belajar untuk biasa puasa sunnah, belajar menjalankan segala amal soleh supaya kita bisa diangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa dikaji untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirah. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.